Pagi teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya kami dari kelompok 5, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang stakeholder relation management, lebih tepatnya dalam konteks pemetaan stakeholder, yakni pengelolaan dan pembangunan hubungan dalam stakeholder. Selanjutnya, ya, kelompok kami dari kelompok 5 terdiri dari Ananda Farhan, Devi Puspitasari, Prana Jadi Surya, dan saya sendiri Muhammad Alifian Rizkananda. Selanjutnya, ya yang pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian stakeholder. Kita harus mengetahui dulu sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan pengertian stakeholder. Next, stakeholder merupakan pihak individu atau kelompok yang berpengaruh dalam sebuah komunitas tertentu. Individu atau kelompok ini mempunyai kepentingan dalam organisasi atau komunitas tersebut. Kepentingan yang kedepannya bisa berpengaruh kepada kelompok atau komunitas tersebut. Stakeholder itu sendiri memiliki potensi mempengaruhi atau dipengaruhi oleh bisnis yang ada di dalamnya. Freeman mengatakan pada tahun 1984 bahwa stakeholder adalah semua kelompok atau individual yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan. Next. Stakeholder mencakup masyarakat, pemerintah, LMS, perguruan tinggi, media, dan lain sebagainya. Fungsi dari stakeholder itu sendiri ialah sebagai tanggung jawab sosial perusahaan, manajemen perusahaan, membuat keputusan, serta pendukung keuangan dan penyedia modal. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada teknik pemetaan stakeholder. Nah, di sini ada power versus interest grid. Yang selanjutnya ada value orientation mapping sama net map. Power versus interest grid itu merupakan power di sini dimaksud potensi stakeholder untuk mempengaruhi kebijakan, sedangkan interest adalah seorang stakeholder terhadap suatu kebijakan yang akan diukur melalui tingkat keaktifannya. Yang selanjutnya ada value orientation mapping. Terdapat 4 langkah dalam model ini, yaitu melakukan identifikasi, analisis, pemetaan, dan menentukan isi prioritas stakeholder. Yang selanjutnya ada net map, yang artinya merupakan metode pemetaan stakeholder yang dapat membantu pembuat kebijakan untuk mengetahui, memvisualisasikan, berdiskusi, serta mengembangkan pemahaman terhadap situasi di mana ada banyak aktor kepentingan yang berbeda berpengaruh dan kepentingan terhadap organisasi mereka. Next. Selanjutnya ada stakeholder mapping. Stakeholder mapping merupakan suatu perangkat dalam bisnis yang berguna untuk mengidentifikasi dan menilai dampak dari seorang individu maupun kelompok stakeholder perusahaan terhadap perusahaan. Next. Di sini ada teknik pemetaan stakeholder yang terdiri dari ada 5 di sini. Yang pertama ada The Participation Planning Matrix. Secara khusus bertujuan untuk merancang jenis partisipasi stakeholder. Partisipasi tersebut yaitu pemberian informasi hingga pemberdayaan dengan memberikan wewenang dan pengambilan keputusan. Yang selanjutnya ada Base of Power and Direction of Interest Diagram, yang artinya diagram ini dibuat bertujuan untuk melihat sumber atau basis kekuatan atau power atau wewenang dan kepentingan yang hendak dicapai. Sedangkan direction of interest melihat bagaimana kepentingan stakeholder terhadap organisasi. Yang selanjutnya ada stakeholder issue interrelationship diagram. Digunakan untuk menganalisis hubungan berbagai jenis stakeholder yang berkaitan dengan isu kebijakan dan bagaimana berbagai stakeholder tersebut melakukan hubungan satu dengan lainnya. Selain itu, teknik tersebut dapat mengetahui bagaimana potensi kerjasama dan konflik antar stakeholder. Yang selanjutnya ada problem frame stakeholder maps, yang merupakan perumusan permasalahan. Perumusan permasalahan sangat penting karena untuk merumuskan solusi yang tepat dengan harapan stakeholder dan juga untuk membangun dukungan stakeholder pada saat implementasi. Yang kelima ada policy implementation mapping. Teknik ini digunakan untuk menjelaskan secara cepat tentang siapa dan apa yang dinilai secara etika dan atau dianggap etis. Penggunaan teknik ini juga dapat menghasilkan atau menunjukkan proposal dan pilihan yang harus dieliminasi. Next.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Devi. Oke. Selanjutnya pengelolaan stakeholder. Kehadiran pada para stakeholder itu dinilai sangat penting bagi suatu organisasi atau perusahaan, maka dari itu hubungan antara organisasi perusahaan dengan stakeholder harus dibangun dengan baik. Karena dengan memulai pelibatan secara tepat, baik dari individu ataupun organisasi itu sendiri, yang memiliki perhatian, kepentingan, pengaruh, dan kekuatan untuk merubah akan membantu untuk membangun keberhasilan dalam setiap bisnis, proyek, atau karir tersebut. Adapun salah satu teknik yang bisa kita gunakan untuk membangun hubungan yang baik dengan para stakeholder, yakni mengetahui dengan detail apa yang mereka perlukan dan inginkan dengan melakukan analisis stakeholder yang dikenal dengan Stakeholder Based Approach atau SBA. Pendekatan ini dikembangkan untuk membantu para pengambil keputusan, manajer proyek, pimpinan organisasi dalam melakukan perencanaan untuk memetakan stakeholder. Kemudian ada manfaat dari SBA, yaitu yang pertama pendapat stakeholder. Dengan menggunakan pendapat stakeholder itu bisa membentuk tujuan dari suatu organisasi atau proyek pada tahap awal. Jadi nggak hanya memberikan dukungan terhadap organisasi itu sendiri, tapi dapat meningkatkan kualitas dari hasil yang ditetapkan dalam sebuah rencana. Yang kedua ada dukungan stakeholder. Dengan mendapatkan dukungan dari para stakeholder untuk membantu menenangkan lebih banyak sumber daya. Hal ini akan lebih mengoptimalkan suatu kinerja dalam mencapai tujuan. Yang ketiga ada reaksi. Mengantisipasi reaksi dari masyarakat itu terhadap keberadaan organisasi atau proyek dapat mengintegrasikan dalam skema perencanaan untuk mendapatkan dukungan dari mereka. Kemudian ada strategi komunikasi. Dengan membangun strategi komunikasi dengan para stakeholder sejak awal secara intensif itu bisa memastikan bahwa mereka dapat memahami apa yang harus dilakukan dan memahami manfaat dari organisasi atau proyek yang dilaksanakan. Jadi hal ini berarti mereka dapat mendukung tujuan organisasi secara aktif jika diperlukan. Dan yang terakhir adalah antisipasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pranaja. Ya, selanjutnya adalah langkah-langkah dalam melakukan analisa dalam mengelola stakeholder. Yang pertama adalah identifikasi. Dan yang kedua prioritas. Dan yang ketiga adalah memahami. Identifikasi, langkah pertama dalam analisa stakeholder adalah untuk bertukar pikiran dalam stakeholder. Sebagai bagian dari ini, memikirkan semua orang yang terpengaruh oleh pekerjaan, yang memiliki pengaruh atau kekuasaan di atasnya, atau memiliki kepentingan dalam kesimpulannya, sukses atau gagal suatu perusahaan. Lalu yang kedua adalah prioritas. Pada tahapan ini, perusahaan telah memiliki daftar panjang organisasi atau lembaga, atau orang-orang yang dipengaruhi oleh organisasi atau pekerjaan ini. Beberapa mungkin memiliki kekuatan baik untuk menghambat atau mendorong kinerja dalam organisasi tersebut. Tahapan yang ketiga adalah memahami. Pada langkah ini, perusahaan diarahkan untuk memahami lebih dalam stakeholder kunci yang terlibat dalam pekerjaan atau bisnis. Masing-masing orang atau organisasi perlu dinilai sejauh mana merespon atau reaksi terhadap proyek, dan bagaimana mereka terlibat dan memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pekerjaan.
Selanjutnya adalah contoh studi kasus dalam perusahaan farmasi PT Sandoz. Yang pertama adalah daftar stakeholder. Untuk dapat menentukan stakeholder Sandoz, Indonesia peneliti dengan tepat melakukan pengamatan langsung pada aktivitas bisnis, sekaligus memeriksa data sekunder mengenai aktivitas bisnis. Pada Sandoz Indonesia, penelitian mendaftarkan sebanyak 23 stakeholder yang berhubungan dengan aktivitas bisnis perusahaan tersebut. Lalu yang kedua adalah identifikasi stakeholder. Identifikasi stakeholder yang merupakan suatu proses yang harus dilakukan setelah mengetahui seluruh stakeholder, bertujuan untuk menentukan fungsi atau kepentingan stakeholder pada perusahaan. Di sini yang termasuk primary stakeholder adalah dokter, rumah sakit, apotek, dan praktisi kesehatan, karyawan, serta supplier. Lalu, stakeholder sendiri dapat dikelompokkan berdasarkan posisinya terhadap organisasi menjadi internal dan eksternal stakeholder. Lalu yang ketiga, analisis enabler dan limiter. Enabler adalah pihak-pihak yang mendukung tercapainya tujuan perusahaan karena perbedaan kepentingan. Limiter adalah pihak-pihak yang menghambat tercapainya tujuan perusahaan. Lalu yang keempat, klasifikasi dan prioritas stakeholder. Stakeholder silence merupakan derajat untuk menentukan siapa yang harus menjadi pertimbangan perusahaan. Stakeholder silence ini memiliki 3 atribut utama, power, legitimasi, dan urgensi. Stakeholder silence akan membantu manajemen untuk menjalankan stakeholder management, karena memenuhi semua kepentingan stakeholder sekaligus akan sangat menguras resource perusahaan, baik dalam bentuk dana, tenaga, maupun waktu. Yang terakhir adalah pengelolaan stakeholder. Pengelolaan stakeholder ini terbagi menjadi beberapa bagian, seperti customer. Customer sendiri dibagi menjadi 2, yaitu end customer dan customer tidak langsung. End customer adalah pasien. Pasien merupakan konsumen yang secara langsung mengkonsumsi produk dari perusahaan tersebut. Pasien mendapatkan produk Sandoz melalui customer tidak langsung. Customer tidak langsung itu seperti dokter, rumah sakit, apotek, atau praktisi kesehatan. Lalu ada manajemen. Manajemen ini adalah melakukan pertemuan rutin setiap bulan bertujuan untuk menyelaraskan visi misi dari perusahaan. Lalu ada karyawan. Karyawan memiliki tugas-tugas yang telah diberikan oleh perusahaan. Lalu yang keempat, regulator. PT Sandoz dibantu oleh divisi Drug and Regulation, mematuhi segala bentuk peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Lalu yang kelima adalah distributor. Sandoz menagihkan pembayaran sesuai dengan term pembayaran yang telah disetujui oleh distributor. Selanjutnya, Nanda. Ya, selanjutnya ada kesimpulannya. Jadi, kesimpulannya itu stakeholder adalah seorang maupun kelompok yang punya kepentingan secara langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau dipengaruhi atas aktivitas dan eksistensi perusahaan. Fungsi dari stakeholder itu sendiri ialah sebagai tanggung jawab sosial perusahaan, manajemen perusahaan, pembuatan keputusan, serta pendukung keuangan dan penyediaan modal. Stakeholder mapping merupakan suatu perangkat dalam bisnis yang berguna untuk mengidentifikasi dan menilai dampak dari seorang individu maupun kelompok stakeholder perusahaan terhadap perusahaan. Dalam manajemen stakeholder, pemetaan stakeholder adalah sebuah indikator untuk menentukan mutu atau dapat membantu mengembangkan kegiatan bisnis yang dijalankan suatu perusahaan. Next. Ya, sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa langsung di chat di kolom komentar saja ya. Terima kasih.